Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anak Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Yeskel 45 ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan Allah, cukuplah itu, hai raja-raja Israel. Jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Songonodo hatani Tuhan Jehovah. Tung na terbang dohamu ale aka idu ni Israel. Paholak kamu ma pangarupao do hamaguan. Jala ulau kamu ma uhum do hatigoran. Pasahat hamu ma panosak muna mangojar-ojar bangsokku sian pertalianna ninna Tuhan Jehovah. Bapak, Ibu, saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini adalah keadilan dan kebenaran. Sesungguhnya keadilan dan kebenaran ini sudah menjadi hal yang terutama dalam kehidupan kita. Itu juga yang disuarakan oleh hamba Tuhan, yaitu Nabi Yeskel. Nabi Yeskel menyuarakan suara Tuhan kepada umat Israel, terlebih kepada pejabat-pejabat, pemerintah-pemerintah, raja-raja. Di mana firman mengingatkan, biarlah keadilan dan kebenaran itu menjadi ukuran di tengah-tengah bangsa itu. Sebab keadilan dan kebenaran itu menjadikan nyata, menjadi tolak ukur, sehingga akan membawa kesejahteraan dan membawa kedamaian bagi umatnya. Namun di saat kehilangan keadilan dan kehilangan kebenaran, akan terjadi kesenjangan dan banyak dosa dan terlebih kemiskinan. Negara yang tidak adil, negara yang tidak memiliki kebenaran, tentu negara itu susah untuk maju dan susah untuk berkembang. Ini disuarakan oleh Tuhan lewat Yeskel agar setiap para pejabat, para pemimpin menerapkan kebenaran dan keadilan ini. Dan yang kedua yang dituju firman Tuhan adalah Tuhan mengkehendaki secara hukum ada keadilan, secara norma-norma ada kebenaran. Di saat keadilan itu adalah benar dan juga keadilan itu sudah menjadi yang terutama di tengah-tengah kehidupan dan bangsa dan bernegara, justru di sini akan terlihat kenyamanan setiap rakyat, baik itu dalam mengeluarkan pendapatnya, baik itu menyatakan segala kebenaran, maka tidak ada lagi yang ragu-ragu. Nah, kebenaran dan keadilan ini sesungguhnya adalah dibutuhkan di dalam setiap organ-organ manusia atau setiap organ-organ pemerintah, maupun di setiap persekutuan dimanapun kita berada. Karena keadilan dan kebenaran itu membuahkan, yaitu kesejahteraan, membuahkan kerajaan Allah. Tapi justru banyak konsekuensi. Ada konsekuensi keadilan dan kebenaran ini. Konsekuensinya adalah jika orang yang kita lihat di negara ini, di dunia ini, orang yang berani menyatakan kebenaran dan keadilan, mungkin juga mengalami kesengsaraan, mungkin dihujat, dan macam-macam dan lain-lain. Kita lihat sejarah, orang-orang yang menyatakan kebenaran dan keadilan banyak dihujat. Tapi justru yang orang yang jahat, justru kita lihat banyak dilindungi. Karena itu firman Tuhan hari ini kita nyatakanlah keadilan dan kebenaran. Itu yang disampaikan oleh Yeskel agar bangsa itu
hidup kita justru semakin merasakan kebahagiaan dan merasakan kesejahteraan jika negara, jika bangsa dan gereja hidup dalam kebenaran dan keadilan. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan mengingatkan kami agar hidup dalam kebenaran dan keadilan. Amin.